Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan mata kuliah analisis desain sistem informasi perpustakaan melalui video pada aplikasi Base Station. Adapun anggota tim kami, yang pertama Muhammad Haikal Kamil, yang kedua Nur Fadillah, dan yang ketiga saya sendiri Nur Takia. Baik, langsung saja saya persilakan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Langsung saja, yang pertama saya akan mempresentasikan tugas 1, yaitu flowchart aplikasi Base Station. Jadi yang pertama yaitu memulai, terus membuka aplikasi Base Station. Di sini ketika memulai kita akan menemukan halaman homepage, pencarian, unggahan, pengikut, dan akun. Bisa saja menonton anime yang ada dalam aplikasi tanpa harus membuat akun. Namun di sini saya sertakan cara membuat akun atau login. Yang pertama itu klik pada menu akun, terus login dan menginput nomor HP. Ketika kita menginput nomor HP, maka akan tercatat di sistem yaitu data user. Data user ini akan tersimpan di database dan selanjutnya aplikasi bisa kita bisa gunakan dan filmnya atau animenya bisa kita nonton. Baik, slide yang kedua yaitu mengenai diagram konteks. Jadi diagram konteks ini memiliki user yang memuat data user, riwayat unduhan dompet yang tersimpan di sistem Base Station. Terus sistem Base Station ini mengeluarkan data user, pengaturan transaksi, dan data unduhan dan kembali menjadi data. Terus memuat akun, data ini memuat akun, pengaturan, homepage, pencarian, pertanyaan, dan transaksi yang akan kembali tersimpan ke sistem Base Station. Terus adapun diagram berjenjang. Nah, diagram berjenjang ini yaitu yang pertama sistem Base Station yang memuat data, homepage, dan riwayat. Di dalam data terdapat user, sistem, akun, homepage, pencarian, pertanyaan, transaksi, dan pengaturan. Terus yang kedua ada homepage, yaitu memuat playlist video atau menyimpan berbagai macam video. Terus yang terakhir adalah riwayat yang memuat data user, game atau anime, maksudnya video game atau anime. Terus ada juga data riwayat, transaksi, dan unduhan. Selanjutnya slide ketiga yaitu DAD level 0 proses data yang dimulai dari user. User ini memiliki data user yang tersimpan di database. Kemudian database mengeluarkan data user, data riwayat, data unduhan, data tontonan, dan data transaksi. Kemudian ada juga sistem yang memuat akun, pengaturan, homepage, pencarian, pertanyaan, dan transaksi. Semuanya itu disimpan di dalam database. Terus yang kedua DAD level 0 proses homepage. Di dalam proses homepage ini memiliki user atau data tontonan atau data unduhan. Terus di dalam homepage ini memuat data tontonan yaitu video game atau anime. Ada juga data unduhan yaitu unduhan. Terus juga ada game yaitu data video game, dan juga ada anime yaitu data video film anime. Semuanya tersimpan di dalam homepage atau menu utama. Baik, itu dari saya. Selanjutnya kepada teman saya Muhammad Haikal akan melanjutkan presentasi materi berikutnya. Baik, selanjutnya materi kedua yaitu DAD level 0 riwayat. Terdapat sistem bagian dari akun, game atau anime, chat riwayat, transaksi, mengirim ke riwayat. Game, bagian dari data user, mengirim ke riwayat. Homepage, bagian dari data tontonan, mengirim ke riwayat. Pencarian, bagian dari data riwayat pencarian, mengirim ke riwayat. Unduhan, bagian dari data riwayat unduhan, mengirim ke riwayat. Dompet, bagian dari data transaksi, mengirim ke riwayat. DAD level 1 pemasukan data. Terdapat user, data user mengirim ke satu user, mengeluarkan data user kembali ke user. User
terdapat data akun, mengirim ke 1.2 akun, mengeluarkan data akun, kembali ke akun. Data pengaturan, mengirim 1.3 pengaturan, mengeluarkan data pengaturan, kembali ke pengaturan. Lanjut, data homepage, mengirim ke 1.4 homepage, mengeluarkan data homepage, kembali ke homepage. Data pencarian, mengirim ke 1.5 pencarian, mengeluarkan data pencarian, kembali ke pencarian. Data VAQ, mengirim ke 1.6 VAQ, mengeluarkan data VAQ, kembali ke VAQ. Dan data transaksi, mengirim ke 1.7 transaksi, mengeluarkan data transaksi, kembali ke transaksi. Lanjut, slide berikutnya di AD level 1 proses menonton. Terdapat user, bagian dari data user mengirim ke homepage. Homepage terdapat playlist video. Playlist video mengirim ke database. Pencarian mengirim ke homepage. Dan upload video, bagian dari data user mengirim ke homepage dan mengirim ke database. User, bagian data user mengirim ke homepage dan user mengirim ke database. DAD level 1 catatan riwayat, yaitu homepage, bagian dari data playlist video ke 3.1 homepage mengirim ke sistem. Pencarian, bagian dari data pencarian ke 3.2 pencarian mengirim ke sistem. Unduhan, bagian data unduhan ke 3.3 unduhan mengirim ke sistem. Dompet, bagian data transaksi ke 3.4 transaksi mengirim ke sistem. Baik, selanjutnya atau slide berikutnya yaitu perencanaan database. Yang pertama, login. Terdapat bagian 0 HP, password, menuju terdapat dan menuju ke sistem. Sistem mempunyai 7 bagian. Yang pertama, akun, VAQ, mail, pengaturan, riwayat transaksi, unduhan. Menuju ke database tersimpan. Database mempunyai 4 bagian, yaitu data user, data riwayat, data unduhan, data transaksi. Kembali ke login. Memiliki akun user. Memiliki akun user terdapat 4 bagian, yaitu nama, pengikut, unggahan, dompet. Akun user menuju ke homepage, melihat 2 bagian dari homepage, yaitu video game dan film anime. Dan homepage menuju ke unduhan, melakukan unduhan mempunyai bagian, yaitu data unduhan. Baik, itulah materi pemateri kedua akan dilanjut teman saya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan terkait dengan activity diagram login. Baik, langsung saja. Pada saat kita membuka aplikasi Base Station, maka akan ada menu pilih akun yang kemudian ada tampilan homepage. Setelah itu kita dapat mengklik login, dan setelah mengklik login akan ada tampilan halaman login. Seperti kita dapat memasukkan nomor HP atau email, atau bisa juga beralih ke akun Google atau akun Facebook. Setelah memilih daftar login, maka kita akan mengirim kode verifikasi melalui sistem, lalu sistem akan menerima kode dan verifikasi akun. Setelah itu, pembuatan akun selesai. Slide berikutnya terkait dengan activity diagram menonton. Setelah melakukan login, maka akan ada menu homepage, di mana akan ada tampilan tontonan, anime, dan game. Setelah itu kita dapat mengklik menu pencarian dan akan ada tampilan halaman pencarian tontonan. Setelah itu kita dapat memilih series yang ingin ditonton, kemudian akan ada tampilan halaman series anime dan game. Selanjutnya pemutaran video tontonan. Kita dapat memilih pemutaran seperti ingin menonton langsung atau diunduh. Jika kita ingin mengunduh terlebih dahulu, maka setelah itu kita akan dapat menonton secara offline. Untuk slide terakhir terkait dengan sequence diagram.
Pada slide ini terdapat beberapa bagian. Baik, langsung saja. Aktor. Aktor dapat mengakses halaman aplikasi, yang kemudian juga dapat memilih playlist video yang ingin ditonton. Kemudian pada menu homepage, kita dapat memilih menu login. Setelah melakukan login, kita dapat memilih unduhan video. Setelah melakukan unduhan, video siap ditonton. Kemudian aktor dapat menonton video yang sudah diunduh. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Itu semua datangnya dari kami sendiri, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.